Apabila nilai dalam rankingan ini lebih besar, apakah yang diutamakan ini yang in-book dulu Pak, walaupun nilainya lebih rendah? Jadi informasi khusus yang di P3K teknis dan P3K kesehatan, tentu yang prioritas utama itu adalah yang THK2-nya dulu yang akan diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K 2023, yang mana di sini kami mendapatkan penjelasan terbaru dari BKN mengenai regulasi untuk proses perankingan untuk pelamar khusus, dan juga mengenai penjelasan apakah akan ada nanti optimalisasi formasi di tahun 2023. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak videonya sampai selesai. Baik, langsung saja terkait dengan jadwal kegiatan yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya jadwal untuk pengumuman kelulusan akan dimulai pada tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023, yang tentunya merupakan momen yang paling rekan-rekan tunggu yang sudah mengikuti tahapan seleksi kompetensi P3K di tahun 2023, baik itu untuk P3K guru, P3K kesehatan, dan juga P3K teknis. Nah, berkaitan dari regulasi yang sudah ditetapkan atau diberlakukan di tahun ini, tentunya untuk P3K itu ada dua Kemenpan RB yang diterbitkan. Yang pertama untuk P3K guru, yaitu Kemenpan nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K guru, dan juga untuk Kemenpan RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Nah, di dalam Kemenpan tersebut memang ada penjelasan untuk penjelasan mengenai proses pemenuhan kebutuhan P3K 2023. Namun di sini Bapak Ibu, penjelasan terbaru yang kami dapatkan dari BKN yang mana nanti kita akan dengarkan bersama-sama penjelasan mengenai untuk urutan pemenuhan kebutuhan P3K 2023 dan apakah akan ada optimalisasi formasi P3K tahun ini. Karena sudah kita ketahui di tahun 2023 itu ada dua jenis pelamar ya Bapak Ibu, ada pelamar khusus dan juga ada pelamar umum. Nah, di pelamar khusus tadi itu kan ada lagi kategorinya, ada STHK 2 dan juga non ASN. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari BKN. Silakan disimak videonya sampai selesai Bapak Ibu. Pertama, terkait dengan optimalisasi untuk formasi optimalisasi formasi, pada dasarnya seluruh penentuan kelulusan dari seleksi calon aparatur sipil negara itu basisnya itu adalah regulasi. Jadi kalau di dalam regulasinya kemudian didorong adanya optimalisasi pengisian formasi, maka tentu saja nanti akan ada optimalisasinya. Tapi tentu ini tidak bisa kemudian, kalau regulasinya kemudian tidak ada optimalisasi, kemudian kita lakukan optimalisasi, kita keliru. Jadi intinya adalah seluruh kebijakan di dalam proses penentuan kelulusan dan pengisian formasi ini basisnya adalah regulasi yang sudah diumumkan atau disampaikan oleh atau ditetapkan oleh Kementerian Pan RB. Jadi tidak bisa kemudian kebijakan itu dilakukan di tengah-tengah. Apalagi kalau kebijakan itu kemudian dilakukan tanpa ada dasar. Jadi sama halnya dengan seleksi P3K di tahun 2022 yang lalu, kemudian kita lakukan optimalisasi pengisian formasi untuk P3K teknis misalnya, harus keluar dulu kebijakannya. Karena dia tidak diatur, awalnya itu tidak diatur di dalam peraturan Menpannya, tetapi kemudian karena jumlah tingkat keterisian formasinya begitu rendah, maka harus ada dasarnya dulu untuk bisa melakukan itu. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta misalnya, oh ini ada dua formasi yang kosong nih, langsung dioptimalisasi tanpa ada kebijakan. Itu nggak bisa. Karena ini tadi saya sampaikan prinsipnya adalah selain ada transparansi juga kemudian dia harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, wujud pertanggungjawaban kepada publik tadi itu harus bisa dilihat dari ada basis hukumnya nggak untuk bisa melakukan itu. Karena ini juga kemudian akan menjadi subjek untuk auditnya BPK. Teman-teman di BPK. Mereka kemudian pada saat melakukan audit terhadap proses penyelenggaraan seleksi ini, BPK tidak saja kemudian melakukan audit terhadap proses penggunaan anggarannya, tetapi juga apakah pelaksanaan seleksinya itu juga sudah didasarkan atas regulasi yang ada atau tidak.
Nah, kalau ada kegiatan yang kemudian tidak berdasarkan pada regulasi, maka itu juga kemudian keluar menjadi subjek auditnya teman-teman BPK. Jadi itu Mbak Dila, bahwa pengisian optimalisasi tadi itu harus didasarkan pada regulasinya. Jadi kalau tidak bisa kemudian serta-merta dilakukan optimalisasi, itu kira-kira. Bagaimana apabila nilai dalam rankingan ini lebih besar? Apakah yang diutamakan yang induk terlebih dahulu atau walaupun nilainya lebih rendah? Mohon dijawab Pak Harmen, izin. Maksudnya gimana ya? Nilainya lebih besar maksudnya? Apabila nilai dalam rankingan ini lebih besar, apakah yang diutamakan ini yang induk dulu Pak, walaupun nilainya lebih rendah? Oh, ini pasti untuk P3K guru ya? Iya, betul ya. Pak. Jadi P3K guru itu sudah skema penentuan kelulusannya kan juga sudah diatur di dalam keputusan Menteri PAN terkait dengan penentuan P3K guru. Ada pembagian formasi yang untuk P3K baik itu untuk umum ataupun untuk khusus. Yang pengisian formasi untuk yang P3K khusus untuk guru itu didasar atau di flagging berdasarkan data yang ada di dalam database-nya Dapodik. Nah, flaggingnya ini tidak saja nanti berguna pada saat di dalam penentuan kelulusan, tetapi juga pada saat pendaftaran. Jadi misalnya siapa yang boleh mendaftar di sekolah A misalnya, itu sudah diatur dari awal di dalam database-nya Dapodik. Berbeda dengan untuk P3K teknis dan P3K kesehatan. P3K teknis dan P3K kesehatan, penentuan formasinya tidak dilakukan flagging. Jadi penentuan kelulusannya itu didasarkan pada khusus untuk yang P3K formasi khusus, maka penentuan kelulusannya berdasarkan perankingan. Dan kalau kita berbicara perankingan, tentu di situ adalah berbicara berdasarkan yang tertinggi terlebih dahulu. Karena dia dari awal tidak dilakukan flagging. Jadi nanti tinggal diurut yang tertinggi itu siapa, itulah yang kemudian masuk akan mengisi di dalam formasi yang ada di P3K teknis maupun P3K kesehatan yang khusus formasi khusus. Tetapi tentu nanti akan dibedakan dulu. Formasi khususnya itu kan ada dua di situ. Ada yang pertama itu adalah THK 2, kemudian baru non ASN. Jadi formasi khusus yang di P3K teknis dan P3K kesehatan, tentu yang prioritas utama itu adalah yang THK 2-nya dulu yang akan diselesaikan. Nah, diurutkan berdasarkan yang THK 2, kemudian baru diurutkan berdasarkan yang yang non ASN yang mereka terdaftar di dalam tenaga non ASN dilakukan berdasarkan perankingan di situ. Jadi karena pembagian formasi khusus itu basisnya adalah data mereka yang terdaftar di dalam THK 2 yang ada di BKN ataupun yang mereka terdaftar di dalam database non ASN yang ada di database yang pencatatan dari non ASN tadi. Jadi penentuan kelulusannya tentu berdasarkan itu nanti Mbak Dila. Terima kasih. Baik Pak Harmen, berarti beda ini ya Pak ya kalau untuk guru dan untuk tenaga teknis maupun tenaga kesehatan. Ya. Yang pertanyaan ketiga nih Pak. Jadi ada pengaturannya sendiri-sendiri untuk itu. Siap Pak. Nah, itulah tadi penjelasan sudah sama kita dengarkan terkait dengan untuk urutan pemenuhan kebutuhan P3K 2023 ataupun perankingan yang diberlakukan di tahun ini. Nah, kita ulas kembali untuk seleksi P3K Guru 2023 yang mana acuannya tetap Kemenpan RB nomor 649. Nah, untuk tahapan pengisian formasinya itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang ya kebutuhan dan formasi tersedia Bapak Ibu. Nah, untuk urutannya sendiri itu dimulai dari Prioritas 1 atau yang sudah lulus PG tahun 2021. Kemudian jika masih tersedia kebutuhan formasi baru dilanjutkan untuk THK 2. Nah, selanjutnya jika masih tersedia kebutuhan formasi baru berlanjut ke honor negeri, masa kerja lebih besar sama dengan 3 tahun. Nah, jika masih tersedia formasi baru dialihkan ke lulusan PPG atau non ASN masa kerja di bawah 3 tahun dan guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, itu untuk urutan pemenuhan kebutuhan atau pengisian formasi P3K Guru tahun 2023. Nah, bagaimana dengan untuk seleksi P3K teknis dan juga kesehatan yang sama-sama kita dengarkan tadi juga Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk proses perankingan bagi tenaga teknis dan juga tenaga kesehatan. Yang mana untuk seleksi P3K teknis dan nakes tadi sudah kita dengarkan juga Bapak Ibu penjelasan dari BKN, dan
Menpan nomor 648 di dalam keputusan Menpan tersebut itu juga ada penjelasan, yang mana penjelasannya menyatakan bahwa peserta pada kebutuhan khusus yang dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik, artinya tidak berlaku PG untuk pelamar khusus. Kemudian pengisian kebutuhan khusus ini diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta STHK 2 yang berperingkat terbaik. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Nah, kemudian peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Artinya di sini Bapak Ibu yang kita dengarkan juga penjelasan dari BKN tadi dan juga dari Kemenpan ini, memang untuk perankingan ataupun urutan dari pelamar khusus THK 2 itu berarti dibedakan ya untuk THK 2 dan juga non ASN-nya Bapak Ibu. Ini sama juga halnya mungkin seperti P3K guru tadi itu jika masih tersedia ya. Nah, sini kan ada keterangannya pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu. Artinya untuk yang THK 2 ini diprioritaskan terlebih dahulu untuk pemenuhan kebutuhannya Bapak Ibu baru ke tenaga non ASN. Nah, untuk THK 2 ini kan adalah honorer yang sudah masuk ke dalam database BKN Bapak Ibu ya. Untuk yang THK 2 tentunya THK 2 ini adalah honorer-honorer yang sudah lama mengabdi. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan proses penjelasan perankingan P3K tahun 2023, baik itu untuk P3K guru, P3K teknis, dan juga P3K kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.